Ya, hukum acara perdata ya. Kita belajar hari ini tentang hukum acara perdata. Kalian sudah belajar hukum perdata? Sebelumnya sudah belajar hukum perdata? Kalau sudah, anggukkan aja kepala. Gini-gini. Sudah, Pak. Baik, udah ya. Nah, kalian kemarin itu belajar hukum perdata itu, kalau saya analogikan, hukum perdata itu seandainya kita ingin membangun suatu gedung atau seandainya kita ingin membangun rumah, hukum perdata itu adalah martil, paku, gergaji, papan, semen gitu. Ya, saya analogikan. Hukum perdata itu gergajinya, martilnya, pakunya, semen dan segala macam ketika kita ingin membangun. Nah, hukum acara perdata ini apa? Hukum acara perdata ini adalah berbicara tentang bagaimana menjalankan paku tadi, semen tadi, bagaimana cara memukul paku pakai martil, bagaimana cara membangun rumahnya itu, mengaduk semen, kira-kira gitu. Jadi hukum perdata itu adalah alat-alatnya, atau bahasa hukumnya hukum materialnya. Nah, kawan ini baru masuk dia. Oke. Jadi hukum perdata itu adalah alat-alatnya, gitu ya. Hukum acara perdata adalah bagaimana menjalankan alat-alat tadi itu menjadi untuk mencapainya suatu tujuan hukum. Begitu. Bisa dipahami ya? Bisa, harus kalian bedakan. Hukum acara itu adalah tata cara menjalankan hukum perdata. Kalau saya analogikan tadi itu, hukum perdata itu adalah martilnya, semennya, dan lain sebagainya. Hukum acara perdata, bagaimana cara mengolah alat-alat tadi itu menjadi berguna sehingga berbentuk jadi rumah, gitu kira-kira. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang hukum acara hukum perdata. Kalian sudah belajar apa itu wan prestasi pastinya. Apa itu perbuatan melawan hukum? Apa itu perjanjian? Nah, itu kan hukum perdata. Ya, ketika perjanjian, ketika perbuatan melawan hukum, ketika wan prestasi, ketika ada yang dirasa merugikan terhadap diri kita, maka kita ajukanlah gugatan ke pengadilan untuk meminta keadilan tegaknya aturan hukum yang kita buat tadi, yaitu perjanjian tadi. Dan saya harapkan kalian membeli buku, kalau mau dibeli ya, tapi saya harapkan, memang agak mahal dikit bukunya, Yahya Harahap, karangan Yahya Harahap. Judul bukunya Hukum Acara Perdata. Tebalnya segini, warnanya warna hijau. Nah, saya bawa pula. Nah, Yahya Harahap itu membahas tentang hukum acara perdata secara kompleks, secara mendetail. Ya, itu buku pegangan kita. Jadi hukum acara perdata ini adalah bagaimana menjalankan aturan hukum yang telah ditentukan di dalam hukum perdata. Itu dulu, ya. Bisa dipahami ya? Contoh, misalkan siapa di sini saya contohkan, si Karisma buat perjanjian sama si Erik, perjanjian kerjasama, perjanjian untuk menjalankan modal usaha. Dituliskanlah dalam nota, dituliskanlah di dalam surat perjanjian di hadapan notaris, bahwasanya perjanjian ini isinya kurang lebih kerjasama ini hasilnya akan dibagi sama rata keuntungannya, 50% 50%. Seiring berjalannya waktu, ya, saya ulangi. Jadi surat yang dituliskan itu adalah aturan hukum yang berlaku bagi si Karisma dan si Erik. Aturan hukum yang berlaku bagi si Karisma dan si Erik. Karisma dan Erik mengikatkan perjanjian, mengikatkan komitmen seperti kita buat tadi. Dituangkan dalam tulisan, ditandatangani, bermaterai, ada saksi di situ, di hadapan notaris pula. Kemudian seiring berjalannya waktu, bulan pertama 50%, bulan kedua 50%, bulan ketiga terjadi perselisihan. Si Karisma mendapatkan keuntungan hanya 30%. Si Erik mendapatkan keuntungan 70%.
Nah, ini macam mana ini, kata si Karisma. Akhirnya si Karisma memberikan bukti, si Karisma membuat bukti, si Karisma menghadirkan saksi. Nah, ini nggak betul ini. Akhirnya Karisma mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kenapa dia gugat? Karena si Karisma merasa dirugikan terhadap suatu perikatan yang dilanggar oleh si Erik tadi. Maka terhadap suatu perikatan tadi itu, terhadap suatu aturan yang dibuat sama si Karisma dan si Erik tersebut, maka otomatis karena yang membuat aturan itu si Erik dan si Karisma, maka berlaku hanya untuk mereka berdua. Jika mereka berdua ada yang mengingkari, maka terjadilah di situ wan prestasi. Ketika hukum perdata tersebut tidak tegak lurus, maka ada yang dirugikan. Ketika orang yang merasa dirugikan terhadap hukum perdata yang tidak tegak lurus tadi itu, maka cara meluruskannya di mana? Di pengadilan. Itulah yang akan kita pelajari. Menegakkan hukum perdata di pengadilan, itulah hukum acara perdata. Sampai di sini dulu, bisa dipahami kira-kira? Maka kalau tidak ada persoalan hukum yang dilanggar, maka tidak ada hukum acara perdata yang perlu dijalankan di pengadilan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, ketika hukum perdata tadi itu dilanggar, maka diberlakukanlah hukum acara perdata atau dilakukanlah tindakan-tindakan yang dirasa perlu, yaitu hukum acara perdata. Nah, bisa hukum acara perdata itu berbentuk gugatan, pengajuan gugatan. Bisa juga berbentuk permohonan. Ya. Apakah perbedaan gugatan dan permohonan? Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi ini hanya sekedar kulit-kulitnya aja yang saya sampaikan dulu. Ya, sebentar dulu. Sana dulu, jauh dulu, woi, kalian cakap-cakap pula di situ. Geser dulu, dengar suara kalian. Sana. Nanti ada gunggung. Jadi hukum acara perdata itu inilah yang akan kita bahas nanti sampai di pertemuan ke-16 ya. Ketika kita merasa dirugikan, maka kita bisa mengajukan gugatan. Namun ketika ada hak yang kita rasa perlu untuk kita minta, maka perlu diajukan permohonan. Itu gambarannya. Nanti kalian harus bisa bedakan apa gugatan, apa permohonan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Tapi ini saya sampaikan kerak-keraknya aja lah gitu loh, kira-kira. Dasar-dasarnya dulu. Jadi di dalam hukum acara perdata itu kita akan membahas tentang apa itu gugatan, apa itu permohonan. Kemudian bagaimana bentuk atau bagaimana tata cara pemeriksaan di persidangan, bagaimana pembuktian, bagaimana putusan, bagaimana menjalankan putusan, dan kemudian bagaimana ketika putusan tersebut sudah diputus, ada nggak upaya hukum untuk merubah putusan yang telah diberikan oleh majelis hakim. Itulah disebut, ini yang akan kita bahas semua. Kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi ini pengertian hukum acara perdata menurut ahli. Sudikno Martukusumo mengatakan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Ini yang saya sampaikan tadi. Untuk menjalankan hukum perdata tadi, ketika hukum perdata tadi tersebut tidak dijalankan dengan semaksimal mungkin, tidak dijalankan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ketika aturan perdata tadi itu tidak jalan, diperlukanlah hukum acara perdata yang dijalankan di persidangan ataupun berdasarkan peraturan hakim. Kemudian menurut ahli Retno Wulan Sutatyo,
Hukum acara perdata